Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon, Minggu 24 September 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Khusus untuk wadah pelayanan laki-laki, kami ucapkan selamat ulang tahun ke-37 wadah pelayanan laki-laki GPM. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 24 September 2023 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian kehadiran untuk perjamuan kudus oikumene Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Kebaktian perjamuan kudus oikumene Minggu 1 Oktober 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. Penerimaan kolekta Minggu 17 September 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp10.934.200. Syukur sebesar Rp4.230.000, persepuluhan sebesar Rp3.525.000, dan sarana fisik sebesar Rp729.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 September 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.253.000. Syukur sebesar Rp2.010.000, persepuluhan sebesar Rp2.050.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.379.000. Hari ini 24 September 2023 adalah hari ulang tahun ke-37 wadah pelayanan laki-laki GPM. Untuk itu kita semua mensyukurinya di kebaktian saat ini. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian syukur HUT ke-37 wadah pelayanan laki-laki GPM yang dilayani oleh Pendeta Ati Iwamoni. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Patrick Kempa dan paduan suara ukulele anak sektor 4 Jemaat Bethel. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 219 ayat yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 310. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 1 Oktober 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 24 September 2023,
Majelis Pekerja Kasis KPM Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutumalesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Dengan penuh sukacita mari kita tahbiskan ibadah ini. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Mari kita bersukacita sebab dari Dialah datang pertolongan. Kita datang di hadapan hadirat-Nya yang Maha Kudus sebagai laki-laki gereja Protestan Maluku yang bersyukur dan meneladani Kristus. Karena sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Sesungguhnya Tuhan Allah semesta alam telah membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di alas bukit-bukit bumi. Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di alas bukit-bukit bumi, suatu tanda bahwa Dia menyertai kehidupan ini dengan kasih setia-Nya. Hanya kepadanya kita naikkan pujian dan syukur. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudari, hari ini kita rayakan 37 tahun penyertaan Tuhan bagi wadah pelayanan laki-laki GPM. Laki-laki adalah sumber daya gereja yang melekat pada dirinya berbagai keunggulan. Padanya ada kekuatan, kebesaran, kuasa, dan kehormatan. Namun, marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah semua keunggulan itu sudah menjadikan laki-laki gereja sebagai yang Yesus inginkan? Apakah waktu 37 tahun mampu menjadikan laki-laki GPM sebagai laki-laki yang sanggup meneladani Yesus Kristus? Marilah sejenak kita berteduh di hadapan Tuhan dan mengakui segala keberadaan kita, khususnya sebagai laki-laki gereja. Saudaraku, kita semua punya keterbatasan, lemah dan penuh dosa. Laki-laki tak hanya butuh kekuatan dan kehormatan, tapi juga kesederhanaan, kebijaksanaan, dan sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jika itu masih belum kita miliki, marilah bersama-sama kita memohon pengampunan dan kekuatan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang berulang
jemaat kekasih Tuhan, orang-orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Semua orang tidak perlu malu karena berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Oleh sebab itu saudaraku, hiduplah dengan penuh rasa syukur dalam anugerah Tuhan yang mengampuni dan mengasihi kita. Karena selalu ada harapan untuk menabur benih yang baik di esok hari bersama tangan Tuhan yang memegang kita. Jangan putus bilang syukur kepada Tuhan, sekalipun banyak susah dan derita. Yesus ada dalam susah, juga ada dalam suka. Ia tetap sayang kita selamanya. Umur panjang hanya ada di tangan Tuhan. Napas hidup ada dalam kuasa-Nya. Jangan bimbang, jangan gentar, apalagi putus asa. Yesus tetap pelihara kita semua. Atas anugerah Tuhan di 37 tahun perjalanan sejarah wadah pelayanan laki-laki GPM. Dengarkanlah hai laki-laki GPM, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikut Yesus, ada kedamaian. Ikut Yesus, ada sukacita. Ikut Yesus, ada penghiburan. Ikut Yesus, ikut selamanya. Dialah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya. Suburlah dan berbuahlah di taman indah bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan
kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus atas pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan yang akan kami baca dan akan nanti direfleksikan oleh hamba-Mu bagi Bapak Ibu jemaat yang ada dalam kebaktian di saat ini. Karena itu, berfirmanlah kepada kami, karena sebagai anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita baca secara berbalasan, beta baca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan saya percaya kita juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 37 tahun wadah pelayanan laki-laki GPM berusia seperti itu. Perjalanan pelayanannya sudah 37 tahun. Hari ini 24 September
2023. Dan sore ini kita merayakannya, dan karena itu bacaannya diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, yang daripadanya dirumuskan tema HUT Wadah Pelayanan Laki-laki GPM, yaitu laki-laki gereja yang bersyukur dan meneladani Kristus. Tema HUT dan bacaan yang kita baca secara berbalas-balasan itu menyatakan bahwa inilah komitmen dari laki-laki gereja Protestan Maluku untuk tetap menjaga kesatuan hidup, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah masyarakat, dan terus membangun hidup yang rendah hati. Itu yang dibilang di dalam ayat 1 sampai ayat 5 yang merupakan ciri hidup dari seorang Kristen. Gitu ya. Ciri hidup orang Kristen itu mesti nampak secara nyata di dalam keseharian hidupnya, terutama laki-laki gereja. Dan ciri hidup orang Kristen itu menyatakan bahwa perlu saling menasihati, karena itu dibilang di dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan. Jadi orang Kristen dan terutama laki-laki gereja itu perlu membangun hidup yang saling menasihati, yang saling menghibur, dan saling memotivasi, gitu ya. Berbagi roh, saling menguatkan, saling mendorong untuk maju. Dan saling mengasihi. Laki-laki gereja juga perlu memiliki kemurahan hati, hati yang murah, yang tersentuh kalau melihat hal-hal yang tidak adil, melihat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi mudah tersentuh. Kemudian sehati sepikir. Beberapa minggu lampau itu ciri ini ditekankan. Sehati, sepikir, satu tujuan. Dan ini perayaan HUT yang ke-37 ini laki-laki GPM sekali lagi berkomitmen untuk mencirikan hidup seperti begini sebagai seorang laki-laki gereja Protestan Maluku. Kalau seorang Kristen dan terutama seorang laki-laki gereja bisa memiliki ciri hidup seperti begitu, maka dia akan menampilkan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Jelas dikatakan di dalam bacaan ini. Memandang orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Mengutamakan kepentingan orang banyak, orang lain dari kepentingannya sendiri. Sekali lagi, bagi saya itu adalah komitmen dari laki-laki gereja ketika memilih tema laki-laki gereja yang bersyukur dan meneladani Kristus, yang memilih bacaan hari ini. Di dalam liturgi HUT yang ke-37 ini kita dengar dan kita baca. Dibilang bahwa laki-laki memiliki keunggulan. Berarti tidak berada pada seorang perempuan.
Seorang laki-laki itu memiliki keunggulan yang melekat pada dirinya. Disebutkan, laki-laki memiliki kekuatan, memiliki kebesaran, pasti namanya besar, memiliki kuasa dan kehormatan. Hal itu berarti seorang laki-laki adalah pemegang kekuasaan. Karena dia punya keunggulan itu. Dia pemegang kekuasaan di dalam keluarganya, di dalam gereja, tetapi juga di masyarakat. Sekali lagi, keunggulan-keunggulan itu sebetulnya bukan pada dasarnya itu melekat, tetapi itu dibentuk. Ya, dibentuk sejak masih kecil, laki-laki diperlakukan sebagai raja di dalam keluarga. Ya. Malah perasaannya dimatikan. Ketika masih kecil, seorang anak laki-laki kalau menangis, masa cengeng. Laki-laki itu boleh menangis. Jadi dia dibentuk bahwa dia tidak boleh menangis. Perasaan itu dimatikan. Dia punya kuasa, dia punya kebesaran, jadi tidak boleh menangis. Menangis itu menandakan kelemahan gitu ya. Karena itu tanpa sadar ya kita bentuk laki-laki menjadi seperti begitu. Jadi dia bertumbuh dan menjadi superior. Yang tidak bisa terkalahkan. Pertanyaannya sekarang adalah ketika kita mendalami ciri hidup seorang Kristen, ciri hidup laki-laki gereja yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-37. Apakah seorang laki-laki gereja Protestan Maluku bisa meninggalkan semua keunggulannya itu? Punya kekuatan, punya kuasa, punya kemuliaan, punya semuanya yang unggul-unggul. Bisakah melepaskannya? Bisakah meninggalkannya? Karena seringkali hal-hal itu yang menjadi penghalang, mencirikan hidup seorang Kristen yang tadi sudah rendah hati, memandang orang lain lebih utama, lebih baik dari dirinya. Kalau keunggulan-keunggulan itu dipertahankan, bagaimana mungkin? Dalam penghayatan itu dan dalam kesadaran bahwa sulit untuk meninggalkan sesuatu yang sudah berakar berurat karena dibangun sejak kecil, maka kita diajak, terutama laki-laki diajak untuk meneladani Kristus. Karena itu temanya sekali lagi, laki-laki gereja yang bersyukur dan meneladani Kristus. Komitmen laki-laki gereja di usianya yang ke-37 adalah meneladani Kristus. Karena Kristus dibilang di dalam bacaan kita, Kristus di dalam segala kemuliaannya itu dia rela meninggalkannya. Mengosongkan dirinya, menyangkal dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Keunggulan laki-laki gereja tidak sebanding dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat, sang penguasa alam semesta. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, keagungannya, kuasanya,
mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Malah dibilang sampai mati di tiang salib. Dia menjadi hamba yang terkutuk. Orang yang mati di tiang kayu salib dipandang sebagai orang yang terkutuk, penjahat yang luar biasa. Tapi sekali lagi, dia rela meninggalkan segala kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Hal ini terjadi hanya karena cinta kasihnya yang luar biasa. Bukan hanya bagi laki-laki gereja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau laki-laki gereja sekali lagi punya komitmen untuk meneladani Kristus, berarti tidak ada pilihan. Mau atau tidak mau, dengan keikhlasan dan dengan lapang dada, dengan berbesar hati, meninggalkan segala keunggulan-keunggulan tadi. Dan menjadi hamba. Hamba yang melayani. Hamba yang mudah tersentuh ketika melihat penderitaan. Hamba yang juga menangis. Bukan kalau menangis nanti kalah, lemah. Yesus saja menangis ketika melihat orang banyak yang hidupnya seperti domba tanpa gembala. Yesus tersentuh. Kalau begitu, apa kunci bagi seorang laki-laki untuk mampu meneladani Yesus yang rela menjadi hamba yang mengambil rupa seorang manusia? Kuncinya adalah laki-laki gereja mesti ikhlas buka hati. Buka hati supaya roh berkuasa di dalam hati untuk menghayati cinta kasih Kristus dengan sungguh-sungguh. Cinta kasih itu bukan soal perasaan atau emosi. Tapi cinta kasih itu adalah kekuatan yang memiliki daya ubah. Cinta kasih Kristus memiliki kekuatan daya ubah untuk seseorang membarui hidupnya. Supaya seseorang membarui dirinya. Supaya seseorang membarui cara pandangnya. Cinta kasih Kristus itu yang akan mengubah laki-laki gereja Protestan Maluku untuk membarui diri dan hidupnya. Di dalam proses membarui diri itu, hendaknya laki-laki gereja khususnya dan seluruh umat percaya, terutama warga gereja Protestan Maluku, mesti belajar untuk memiliki hati Allah. Untuk memiliki hati Allah yang menghamba. Memiliki hati Allah yang melayani semua orang. Memiliki hati Allah yang mengasihi semua orang. Dan menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan untuk merangkul semua orang dalam persekutuan. Kalau itu yang dilakukan laki-laki gereja dan semua orang percaya, niscaya hidup dan karya laki-laki gereja
Niscaya hidup dan karya orang percaya warga Gereja Protestan Maluku melalui hidup dan karya kita, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dirgahayu laki-laki Gereja Protestan Maluku. Amin. Saya undang jemaat berdiri untuk kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Patrick Kempa. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Engkau mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih untuk puji-pujiannya dan Tuhan memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, sambil persembahan syukur dijalankan, kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 bait 1 dan seterusnya. Bagaikan derasnya
ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Jemaat diundang berdiri. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup kita kisah Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami.
kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bagi anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Oikumene tanggal 1 Oktober 2023 yang akan datang, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati saudara-saudari. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kami umat-Mu yang berkumpul saat ini menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kami pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga persekutuan jemaat dan masyarakat. Terutama wadah pelayanan laki-laki Gereja Protestan Maluku yang hari ini berulang tahun yang ke-37 tahun. Kami mohon Tuhan memberkati para laki-laki gereja supaya mereka melakukan fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai laki-laki beriman yang bertanggung jawab. Mereka bisa mengayomi seluruh anggota keluarga, mencintai anggota keluarga dengan sepenuh hati, dan melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai tanggung jawab yang mencerminkan hati seorang hamba yang melayani dan mengasihi tanpa pamrih. Dan karena itu biarlah di dalam perjalanan pelayanan, wadah pelayanan laki-laki ini, mereka terus memancarkan cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang dimulai dari dalam keluarga, rumah tangga, wadah pelayanan laki-laki, jemaat dan masyarakat. Dan oleh karena itu setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan dengan hati yang selalu penuh syukur, hati yang memiliki hati Allah, dengan begitu mengasihi semua orang, memandang sesama adalah orang yang baik, dan mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri, dan itu yang Tuhan kehendaki. Kami mohon supaya Tuhan jadikan semua kami, seluruh anggota Gereja Protestan Maluku, terutama laki-laki gereja, para pembawa damai dan cinta kasih di tengah-tengah situasi yang penuh dengan perselisihan, pertengkaran dan perpecahan. Jadikanlah kami orang-orang yang membawa pengharapan di tengah-tengah situasi orang yang cemas dan takut karena beban hidup yang berat, karena persoalan-persoalan hidup yang datang silih berganti, apakah itu soal ekonomi, soal kesehatan, dan soal-soal yang lain yang seringkali membuat hidup kami
menjadi tertekan dan takut menghadapi masa depan. Jadikanlah kami umat-Mu dan terutama laki-laki gereja sumber kebahagiaan di tengah-tengah kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena diperlakukan tidak adil, karena tindak kekerasan dan ketidakadilan, supaya kami terus menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang memperlakukan semua orang sama dan murah hati. Dan karena itu jadikanlah kami orang-orang yang murah hati supaya saling memotivasi dan saling merangkul satu dengan yang lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para pelayan di gereja Protestan Maluku, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mengayomi, merangkul seluruh warga jemaat supaya tidak ada yang tercecer dari persekutuan. Dan karena itu doa kami bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon melakukan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, memampukanlah mereka bersama-sama dengan para majelis jemaat, apakah itu penatua dan diaken, supaya sungguh-sungguh melakukan fungsi dan peran mereka. Doa kami bagi para pemimpin negara dan bangsa kami di pusat, di provinsi, di kota Ambon, dan di berbagai wilayah-wilayah yang terpencil, supaya mereka juga memainkan peran dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah yang melayani dan bukan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, tetapi mereka adalah pelayan masyarakat dan karena itu mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa bagi masa depan anak-anak kekasih kami di bangku-bangku pendidikan, di dalam berbagai jenjangnya. Tuhan memberi kepada mereka kesadaran untuk belajar, hanya dengan belajar mereka bisa berhasil. Kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang mencari pekerjaan. Siapkanlah mereka untuk mengikuti seleksi CPNS, supaya mereka bisa diterima dan bisa mengaktualisasikan ilmu dan profesionalisme yang mereka miliki. Tuhan tahu apa yang sudah kami rencanakan untuk kami lakukan di Usbu yang baru. Biarlah Tuhan bersama kami dan terutama siapkanlah anggota sidi gereja yang dengan tulus ikhlas mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan oikumene di tanggal 1 Oktober yang akan datang, supaya mereka bisa mengikutinya dan menghayati betapa besar cinta kasih Tuhan bagi hidup mereka pribadi, keluarga, tetapi juga bagi semua orang. Tuhan, kami akan menjalani hidup di Usbu yang baru. Kami mohon Tuhan berjalan bersama kami, supaya kami tidak menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Segala puji-pujian yang sudah kami persembahkan, baik sebagai persekutuan jemaat, paduan ukulele anak, Sektor 4 Jemaat Betel dan anak kasih Erik Kempa, biarlah semuanya berkenan kepadamu. Ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa dan kami dasarkan di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri dan kita sama-sama melakukan nyanyian GPM 310. Kuat berjuang
jemaat, ibadah ini akan segera usai. Namun kita tetap memegang tugas menjadi saksi-saksi Kristus yang menampakkan ibadah sejati di dalam hidup dan kerja kita sehari-hari untuk menjadi berkat bagi sesama dan ciptaan lainnya. Pergilah dan masukilah hidup dengan pertolongan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Ibadah selesai dan shalom bagi semuanya.